Kaifa halukum? Ibarat lampu di sini sudah nyala, bagus. Sebelah sana masih redup. Coba Ustazah mau dengar suaranya ya. Kelompoknya Mas Adam nih, kelompoknya Mas Gifari, coba. Kaifa halukum? Nah, coba semuanya ya. Kaifa halukum? Apa artinya nahnu bi khairin? Hah? Nggak tahu. Apa artinya nahnu bi khairin? Baik-baik saja. Oh, Masya Allah, baik-baik saja. Oke, kami dalam keadaan baik-baik saja. Alhamdulillah ya. Baik. Hari ini Ustazah diberikan amanah untuk memberikan sebuah pemaparan materi ya tentang bahagia bersekolah di Khairul Ummah. Tapi sebelum Ustazah tanya seperti yang Ustaz Muklis tanyakan tadi, Ustazah mau buat tepuk-tepuk dulu, mau nggak? Mau kita bermain dengan tepukan? Nah, dulu Ustazah dengan para guru pernah melakukan sebuah permainan tepuk itu. Tepuk apa? Bukan. Kalau Ustazah sebutkan atamma, maka antum tepuk satu kali. Atamma. Ya kompak ya. Atamma. Wih, keren. Sekali lagi. Atamma. Oke. Kalau Ustazah sebutkan tabako dulu ya. Tabako. Maka cara tepuknya begini. Bisa tidak ya? Dengarkan Ustazah. Nggak bisa ya? Bisa? Bisa tidak ya? Coba. Tabako. Belum kompak. Gimana caranya Ustazah bergerak nih? Atamma. Tabako. Mungkin dua-dua mungkin ya. Gimana dua-dua? Gak bisa. Ikutin yang tadi. Gimana Ustazah? Lupa deh. Seperti tadi. Tabarinna. Gerakannya seperti Ustazah ya, ikuti ya. Tabarinna. Bisa? Atamma. Tabako. Ada yang masih kurang. Tabako. Ada yang masih kurang. Paling belakangnya ya. Dengarkan dan ikuti. Atamma. Tabako. Ada yang sudah bisa, ada yang belum ya, Masya Allah. Oh, nanti bisa jadi lomba di grupnya sendiri. Wah, Masya Allah. Baik, anakku yang soleh-soleha, Ustazah mohon perhatiannya sebentar. Uskutu. Kita buat perjanjian dulu. Kalau ada yang tidak mendengarkan Ustazah, maka Ustazah minta ke depan. Siap?
Baik, mohon didengarkan. Siap? Ikhwan siap mendengarkan Ustazah? Ah? Ikhwan siap mendengarkan Ustazah? Ada yang tidak jawab Mas Gifari? Oke, siap. Yang akhwat siap mendengarkan Ustazah? Maka Ustazah tidak akan berbicara kalau di antara antum ada yang berbicara. Mas Jai siap mendengarkan Ustazah? Oke. Mas Azmi siap mendengarkan Ustazah? Oke. Baik, terima kasih. Ustazah dapat materi tentang bahagianya aku bersekolah di Khairul Ummah. Ustazah akan memulai dari sebuah hadis yang disampaikan oleh beberapa perawi hadis, namanya adalah Al-Hakim, At-Tirmidzi, Al-Baihaqi. Mereka menyampaikan hadis yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang mulia yang hingga hari ini jasanya sangat besar bagi umat seluruh dunia. Beliau bersabda, ridallahi fi ridal walidaini wa sakhatullahi fi sakhatil walidaini. Ridho Allah berada di dalam ridho orang tua, dan murkanya Allah berada di dalam murkanya orang tua. Sebegitu merinding Ustazah membacakan hadis tadi, karena Allah memposisikan bahwa Allah itu ridho kalau orang tua ridho. Allah itu benci manusia seandainya orang tuanya membenci anaknya. Ustazah merinding ketakutan. Kenapa? Karena hari ini banyak orang yang bahkan tidak kenal itu siapa orang tuanya. Bukan karena tidak pernah ketemu, bukan karena tidak pernah ngobrol, bukan karena tidak pernah diberi apa-apa oleh orang tuanya, tetapi karena si anak ini tidak punya adab, tidak tahu aturan Allah, maka dia bisa bertindak bagaikan sesuatu yang lebih parah daripada hewan. Dan saat ini kalau kita lihat berita, banyak sekali yang seperti itu. Na'udzubillah min dzalik, ya. Ada anak yang tidak mau mendengarkan kata-kata orang tuanya. Ada anak yang ketika orang tuanya itu menginginkan yang terbaik bagi anaknya, maka dia tidak mau menuruti dengan segala alasannya. Maka anak itu bisa jadi termasuk orang yang dimurkai oleh Allah. Lantas ada juga orang yang terbaik yang Allah ridhoi, yaitu siapa? Orang yang mendapatkan ridho dari orang tuanya. Orang tuanya sangat ikhlas dengan anaknya, karena anaknya itu taat, karena anaknya itu bisa membahagiakan ibu dan bapaknya itu. Maka ketika Allah melihat anak yang tadi itu diridhoi oleh orang tuanya, Allah turunkan keberkahan kepada anak tersebut dan juga keluarganya. Maka antum pilih yang mana? Yang diridhoi oleh Allah atau yang dimurkai oleh Allah? Tentu semuanya pastilah inginnya dapat yang diridhoi oleh Allah. Ya, karena kalau diberikan pilihan yang baik dan yang buruk, pasti maunya yang baik. Tapi untuk melangkah ke sana kita perlu kekuatan. Kita perlu apa? Wah, kuat apanya ya? Kira-kira apakah kuat badannya? Kuat? Mana tadi yang jawab? Oh,
imannya. Kuat apanya lagi ya? Kuat Al-Qur'annya. Ketakwaannya, Masya Allah. Kuat agamanya, Masya Allah. Baik, mohon didengarkan baik-baik. Antum duduk yang tenang. Antum bayangkan ada ibu, ada ayah antum di pikiran antum. Ingat-ingat muka dari ayah dan ibu antum. Kira-kira hari ini, sekarang ini saat antum sedang di sekolah, ayah dan ibu sedang apa ya? Mungkin antum akan berpikir mereka itu sedang bekerja. Ada ayah itu sudah berangkat pagi-pagi, mungkin dari subuh sudah berangkat. Kemudian sudah berangkat itu pulangnya malam. Ibu juga ketika antum ada di sini, ibu sudah masak pagi-pagi, sudah mencuci pakaian, sudah mengepel dan menyapu rumah, membersihkan halaman, sudah belanja, mengurusi adik-adik antum yang masih kecil. Kemudian mereka juga mungkin ada di kalangan antum yang ibunya itu sudah mengerjakan semua yang tadi, kerja pula, pergi ke kantor. Kira-kira banyak tidak ya tugas ayah dan bunda? Banyak. Nah, tahukah antum, mereka semua melakukan hal itu adalah untuk kita. Kita di sekolah tinggal enak, tinggal belajar, setelah belajar main, makan. Mungkin antum bajunya juga masih dicucikan oleh orang tua, tuh. Nah, makan sudah tinggal suap makan. Ada yang tinggal nyem 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 nyem. Ada? Nyem 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 nyem. Umi, aku gatal Umi. Gatal aja kita masih bilang loh. Padahal kalau gatal di tangan tinggal garuk, ya enggak? Umi, lapar. Padahal makanan sudah disiapkan. Ada yang masih begitu? Enggak ada. Beneran enggak ada? Yakin enggak ada? Ada? Oh enggak, alhamdulillah. Semoga anak-anak Khairul Ummah semuanya sudah bisa mandiri ya. Makannya, garuk-garuknya, ya, ke kamar mandinya sendiri. Tahukah antum? Mungkin untuk antum itu hal yang biasa. Ustazah mau tunjukkan hal yang lebih luar biasa. Mohon diperhatikan. Itu kalau kondisi antum sehat, kegiatannya seperti itu. Antum di sekolah, orang tuanya di rumah, atau di tempat kerjanya. Ya, siap mendengarkan lagi? Bagaimana kalau antum sedang sakit? Biasanya kalau antum panas, bunda tidur atau tidak? Tidak. Tidur juga kadang. Umi, air minum. Aku haus. Pergi dulu, uminya bangun dulu dari kamar. Pergi dulu ke kamar, ke dapur, ambil minumnya, air hangat. Coba. Padahal untuk membuat air hangat itu harus dimasak dulu, ya, atau harus menyalakan dulu dispensernya. Maka kadang-kadang kalau antum sedang sakit, bundanya itu tidak bisa tidur karena menunggu antum sambil gini-gini kompresnya. Sudah dingin belum? Aduh, anak saya bagaimana ini ya? Kok kayaknya sakit dari tadi? Dari kemarin nggak sembuh-sembuh. Panasnya, jangan dibawa ke dokter dulu. Mudah-mudahan sembuh di rumah. Kira-kira nih, kalau antum disuruh begadang dari pagi ya, biasa seperti ini, sampai nanti siang, sampai nanti sore, sampai nanti malamnya lagi, tengah malam, besok pagi, antum siap? Tidak tidur siap? Mas Gifari siap? Mas Gifari siap? Siap?
Tidak tidur siang malam. Ini kerjaannya cuma gini aja. Kompres lagi. Pergi ke dapur, ambil air. Belum lagi kalau anaknya masih ngompol. Coba. Oh, masih ngompol nanti bagaimana? Gantilah segala macam. Aduh. Mas Gipari mau menggantikan, Mas? Enggak. Aduh. Ini Ahwat mau menggantikan seperti Bunda? Kalau ada yang mau coba nanti simulasi. Ustazah nggak apa-apa yang tiduran deh. Ya. Nah, bayangkan orang tua antum itu ternyata kalau keadaannya seperti itu, kira-kira sayang tidak kepada antum? Sayang tidak kepada antum? Sayang tidak, Mas Kaizu? Sayang. Oke, orang tua antum kelihatan sangat sayang kepada antum. Yang lain. Contoh, ketika antum sedang berada di halaman rumah, antum bayangkan sedang main sepeda. Kemudian suatu hari bisa jadi ya, antum itu jatuh. Atau seperti zaman ustazah dulu, naik sepeda itu kebablasan, terus lewat sampai ke perbukitan, lewat sampai ke sungai, nyungsep di sungai. Udah gitu, sambil guling-guling ke bawah, itu tanamannya itu tanaman nanas, tahu nanas? Yang dimana itu durinya banyak sekali gitu ya. Pulang-pulang, belum ustazah cerita, ke ibu belum cerita, baru pulang, tahu anaknya nangis, badannya sudah keburu basah karena jatuh ke sungai tadi, terus karena guling-guling juga kotor, belum bicara, belum apa-apa. Apa yang dilakukan sama Bunda Ustazah? Bunda Ustazah sudah nangis duluan. Tahu anaknya itu sudah sakit, pasti ada apa-apa nih, karena sudah kotor, tidak seperti sebelumnya. Sebelumnya kan bersih, sebelumnya kan anaknya ceria-ceria saja. Pas pulang, kenapa sudah menangis gitu? Antum pernah begitu? Pernah? Apa yang kemudian antum lakukan? Kalau antum terluka, apakah Bunda biasa saja? Oh iya, sakit. Enggak begitu. Anaknya ada yang luka, tangannya terluka. Kadang-kadang biasa aja. Kadang-kadang biasa saja. Oke, biasa saja. Mukanya mungkin biasa saja ya. Tapi apakah dibiarkan? Lukanya dibiarkan? Iya. Iya, Mas. Kalau kamu kena kenapa dibiarkan saja? Hah? Iya. Tidak diobati? Tidak. Nah, ya Allah, semoga cepat sembuh. Ayo kita obati gitu, enggak? Enggak. Tolong tanyakan, Bu. Ke ibunya, Bu. Tolong tanyakan. Ini anak kandung apa anak pungut ini? Tolong tanyakan ya. Waduh. Coba. Yang akhwat ada yang begitu? Yang ibunya membiarkan saja ada? Apa yang ibunya lakukan? Hah? Pasti yang pertama kali dilakukan, ya Allah anak ibu, coba sini ibu lihat dulu, kan gitu ya. Mungkin dia tiup-tiup, padahal gak sembuh dengan tiupan tuh gak sembuh itu. Tapi karena anaknya tahu bahwa kalau ditiup itu bakal tenang ya, ibunya tahu seperti itu, ditiup itu lukanya. Gitu. Terus ayo kita obati dulu ya Naya, kita obati dulu. Akhirnya diobati pakai apa? Mungkin betadine yang ada di rumah, atau obat-obatan yang ada di rumah, plester dan lain sebagainya. Ya. Nah, atau kalau parah dibawa ke rumah sakit. Siapa yang di sini pernah dirawat di rumah sakit? Ya, ada yang pernah ya? Oke, alhamdulillah sudah sehat lagi ya. Pertanyaannya, kalau antum sakit,
sakit nih, yang ikhwat ya, yang akhwat yang pernah nih di rumah sakit, pernah tidak bundanya bilang ke dokternya, Pak dokter tolong ya rawat anak saya mau kerja dulu. Ada yang begitu? Ada? Hah? Oh iya dokter ya. Baik, pasti ditunggui meskipun ibu antum sibuk, ya meskipun ayah antum sibuk, pasti ditunggui. Iya tidak? Iya tidak? Iya tidak? Ulangi deh, iya tidak? Berarti orang tua antum sayang tidak kepada antum? Cum yang bilang orang tuanya tidak sayang. Sayang? Sayang ya, sayang. Ada di sini yang lebaran tidak diberikan baju lebaran? Tidak dibelikan baju lebaran? Pernah? Pernah? Lapor Bu, tolong laporkan Bu. Pernah? Azmi tidak pernah dibelikan baju lebaran? Pernah? Nah, sayangnya orang tua antum itu seperti itu, luar biasa ya. Oke, satu lagi mungkin Ustazah tanya, antum kalau lapar setiap hari atau seminggu sekali? 3 kali sehari. Laparnya 3 kali sehari, oke. Kemudian siapa yang memberikan antum makan? Siapa? Manusia. Misalnya ada yang di jalan memberikan langsung ke Mas Afkar? Tidak. Siapa yang memberikan antum makanan? Orang tua atau perwakilan orang tua ya. Nah, pertanyaan Ustazah, sayangkah orang tua antum kepada antum? Kurang kencang jawabannya. Sayang tidak orang tua antum kepada antum? Alhamdulillah kalau sayang. Tapi jawabannya belum kompak, masih ada yang ngobrol. Sayang tidak orang tua antum kepada antum? Yang di sini volumenya 10. Yang di belakang masih volume 3. Coba lebih kencang lagi. Sayang tidak orang tua kepada antum? Di sini masih ada suara pelan, masih 3 suaranya paling pojok. Sayang tidak orang tua kepada antum? Sayang. Yang antum yang tahu kalau orang tua tidak sayang, boleh laporkan ke Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Lanjutkan? Lanjutkan? Yang hafal lanjutkan? Coba lanjutkan? Ku anfusakum Wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijaratu 'alayha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Oke, alhamdulillah Mas Faras keren. Apa maksudnya? Ternyata masih ada suara-suara. Allah memerintahkan orang tua antum, terutama ayah, untuk menjaga antum. Wa ahlikum, dan juga keluarganya. Naro, dari api neraka. Apa itu api neraka? Api neraka itu adalah suatu api yang digambarkan oleh Allah
bagaikan istana yang menyala-nyala. Istana, tahu istana? Jangan bayangkan istana presiden, istana raja, lebih besar lagi daripada itu. Antum kalau lihat api, kira-kira apa yang antum lakukan? Siram. Nah, kalau apinya sebesar ruangan ini, langsung kabur. Ini istana. Istana tidak ada yang seperti ruangan ini. Ruangan ini namanya aula. Istana itu besar sekali. Dan apinya, api neraka itu lebih besar daripada istana yang ada di dunia. Antum apakah berani? Iya. Nih, suatu orang itu ya, kalau dia masuk ke neraka, paling ringan-ringannya sebuah siksaan api neraka itu, telapak kaki kita baru menginjakan bara. Tahu bara? Bara api tahu? Arang tahu tak arang? Nah, baranya telapak kaki kita nih, telapak kaki menginjakan ke neraka, maka di kepala kita sudah mendidih. Bagaimana kalau proses mendidih itu? Seperti air mendidih, kan? Gitu kan? Di sini? Bayangkan, kepala saja bisa mendidih. Padahal kepala itu sangat keras, ya tidak? Keras kan kepala kita? Kenapa bisa mendidih isinya? Berarti api yang diberikan itu sangat besar. Nah, Allah memerintahkan orang tua antum agar menjaga anak-anaknya, keluarga-keluarganya dari api neraka yang sedemikian besar. Maka disitulah letaknya kenapa orang tua antum itu selain memberikan obat kalau antum sakit, memberikan makan kalau antum lapar, memberikan minum kalau antum haus, kalau antum ngantuk, tidurnya di kamar, tidak di luar, ya. Kemudian kalau antum kedinginan diberikan pakaian. Maka itu semua hal kecil, ya, hal kecil. Yang hal yang sangat besar itu adalah menjauhkan antum dari api neraka. Siapa yang takut kepada api neraka? Acukan tangan. Ya, terima kasih. Berarti antum sudah tahu ya neraka itu seperti apa? Kira-kira nih, kalau ayah antum melarang antum, nah jangan pegang itu panas. Antum mau pegang tetap? Atau mau mengikuti perintah orang tua? Mengikuti perintah orang tua. Kenapa? Supaya selamat. Supaya selamat. Maka orang tua antum memerintahkan agar antum belajar ke sekolah, ke Khairul Ummah, itu dalam rangka agar antum bisa selamat. Kenapa? Karena orang tua sudah tahu, oh di Khairul Ummah itu dibelajarkan Al-Quran, oh di Khairul Ummah itu belajar adab, oh di Khairul Ummah itu belajar sholat, ya. Oh di Khairul Ummah itu belajar juga tentang hukum-hukum Allah yang lainnya, agar antum tahu mana yang menjadi perintah Allah lalu dilakukan, mana yang menjadi larangan Allah lalu ditinggalkan. Nah, maka ya, orang tua antum menitipkan antum belajar di sini, kira-kira mereka harapannya besar atau kecil ya? Besar sekali. Ya, besar sekali. Ya, besar sekali harapannya. Bahkan mereka pasti cita-cita tingginya agar antum bisa mengenal Islam dan juga bisa selamat di dunia ini.
agar terlepas dari api neraka yang tadi. Gitu ya. Nah, kemudian supaya antum hidup di dunia ini juga sukses, maka antum perlu tidak belajar ilmu-ilmu yang dibutuhkan. Misalnya antum mau jajan, tapi tidak bisa menghitung uang. Kira-kira enak tidak jajannya? Langsung aja, Pak, ini ya uangnya, balik. Padahal kembaliannya banyak, rugi tidak? Rugi tidak? Rugilah karena uang kembaliannya tidak kita pegang, padahal kembaliannya banyak. Ternyata karena gak bisa menghitung, jadinya jajannya jadi rugi. Ya, misalnya lagi kita mau diberikan hadiah berupa buah leci sebanyak 250 biji. Kata yang memberikan begini, Nada, ambil aja 250 leci ya. Pas mau menghitung, aku belum bisa ngitungnya, gimana ya? Kan bingung ya, disuruh ambil 250, malah diambilnya segini aja Bu ya, aku ngambilnya cuma 2 biji. Nah, kalau pintar nanti langsung diambil 250. Ya, seperti itu. Maka pelajaran-pelajaran yang diajarkan di sekolah itu juga akan membantu antum menyelesaikan kegiatan-kegiatan sehari-hari. Maka orang tua antum berharap seperti itu, anaknya bisa pintar, berharap anaknya itu bisa soleha, berharap anaknya bisa selamat di dunia dan di akhirat. Ya, maka satu harapan itu menjadi sebuah PR besar bagi kita agar kita tetap bersekolah dengan baik, dengan rajin, dengan semangat, tentunya dengan sedia apa dengan bahagia, dengan sedia apa dengan bahagia, datang ke sekolah dengan sedia apa dengan bahagia, bahagia dong. Masa orang tuanya mau menyelamatkan antum agar selamat nih dari api neraka, antumnya sedih. Jadi antum mau ikut kemana? Hah? Kalau antum tidak bahagia, mau ikut kemana? Paham maksud Ustazah? Kalau orang tua ingin antum selamat, kemudian antum ke sekolah ya, disekolahkan. Tapi antum sedih, aku kenapa ya kok sekolah? Mending aku di rumah aja main sama teman-teman aku. Nah, biar dapat ilmu. Berarti ke sekolah datangnya senyum atau sedih? Senyum dong. Ada yang datang ke sekolah mukanya sambil murung? Ada? Kenapa sedih? Tidak mau sekolah? Hah? Astagfirullah. La ilaha illallah, tidak boleh ya. Maka datanglah ke sekolah dengan bahagia, dengan muka ceria, karena kita sedang diberikan jalur gitu ya, agar selamat di dunia dan juga di akhirat. Begitu ya. Jadi kalau sampai ke sekolah, antum tahu senyum yang baik itu seperti apa? Coba ikuti Ustazah. Senyum yang baik itu, coba pegang mulut antum, pegang seperti Ustazah. Nah, tarik 2 cm ke kanan, tarik 2 cm ke kiri, tahan 7 detik. Senyum yang ikhlas ya, yang ikhlas jangan. Yang ikhlas senyumnya. Senyum yang ikhlas. Tahan 7 detik, jangan lama-lama. Nah, Nada bagus senyumnya. Siapa lagi yang bagus senyumnya ya? Mas Bani, ini Mas Hanif, wah manis sekali. Ke sekolah begitu ya. Kalau yang seperti tadi itu namanya reog ya.
tuh kan jadi cakep ya. Nah, seperti itu. Coba sekarang pandang temannya, senyum ke temannya yang di kanan dan senyum ke temannya yang di kiri. Coba maskernya dibuka ya. Coba tengok temannya kanan, senyumin temannya 7 detik. Pandang matanya dan senyum ke temannya. Kalau akhlak ke depan dan ke belakang. Coba senyumin temannya 7 detik. Nah, gitu ya, sudah ya? Sudah senyum ke temannya? Iya. Sudah Kakak Nadine? Sudah, baik, alhamdulillah. Oke. Baik, jadi Ustazah mulai besok dan seterusnya berharap melihat antum senyum manis setiap pagi datang ke sekolah. Baik, terima kasih Mas Afkar. Baik. Nah, anak-anak solih dan solihah, pesan Ustazah terakhir. Jadi bahagialah ketika antum bersekolah. Apapun permasalahan yang ada, jadikan itu, cari solusinya ya. Jadikan itu pengalaman agar antum lebih solih dan solihah lagi. Begitu ya. Oke, atamma. Mana suaranya? Atamma. 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 Tabako. Oh ya, lupa saya begitu ya. Tabako. Ada kelebihan. Atamma. 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 Tabako. 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 Alhamdulillah, pinter-pinter anak Ustazah, hebat-hebat. Baik Ustazah, cukup dari saya. Apakah masih ada waktu? Ustazah Ipah, saya cukupkan ya. Baik, Ananda, Solih dan Solihah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua menjadi anak-anak. Ustazah juga punya orang tua ya. Kita semua adalah anak. Antum anak dari orang tua antum, Ustazah juga anak dari orang tua Ustazah. Maka kita semua mudah-mudahan menjadi anak yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, satu lagi, coba antum ikuti kata-kata Ustazah ya, supaya antum hafal hadisnya. Ikuti kata-kata Ustazah. Ridhollahi, 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 fi ridhal walidaini, fi ridhal walidaini. Saja ulangi. Ridhollahi, fi ridhal walidaini, wasakhatullahi, wasakhatullahi, fi sakhatil walidaini. Baik, barakallah kepada antum yang masih mendapatkan kesempatan bersama dengan ayah dan bunda. Ada di antara antum yang mungkin ayahnya sudah tidak ada, tinggal ibu, maka berbaktilah kepada ibu. Ya, kalau masih ada ayah, tidak ada ibunya, maka berbaktilah kepada ayah. Itu kesempatan kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.